Pada pertemuan yang ke-9, kita akan mempelajari bentuk aljabar. Yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Perhatikan cerita berikut. Ibu dari pasar membeli 3 mangga, 4 apel, dan 5 pisang. Dari cerita ini kita bisa gambarkan. Ini ada 3 mangga, kemudian ada 4 apel, dan ada 5 pisang. Jadi kalau kita gambarkan, dari gambar ini kita bisa menuliskan dalam bentuk kalimat sederhana. Ini ada 3 mangga, 4 apel, dan 5 pisang. Kemudian dari keterangan ini kita bisa menggantikan mangga, kita gantikan dengan lambang M, kemudian apel kita gantikan dengan lambang A, dan pisang kita gantikan dengan lambang P. Kemudian dari kalimat ini 3 mangga, 4 apel, 5 pisang kita jadikan dengan lambang 3 mangga menjadi 3M, 4 apel menjadi 4A, 5 pisang menjadi 5P. Ini adalah penulisan sederhana dari cerita tadi. Ada 3 mangga, 4 apel, 5 pisang. Penulisan lambang seperti ini, pentingnya adalah penulisan sederhananya. Ini adalah penulisan bentuk aljabar. Jadi 3M, 4A, 5P. Ini adalah penulisan bentuk aljabar, penulisan sederhana dalam bahasa matematika. Paham sampai di sini? Jadi di sini ada lambang M. M itu adalah penggantinya mangga, ini tadi. A adalah penggantinya apel, P adalah penggantinya pisang. Di sini ada pengganti huruf M, A, dan P ini menggantikan mangga, A menggantikan apel, P menggantikan pisang. Sekarang kita akan pelajari variabel, koefisien, dan konstanta. Tadi kita membuat lambang 3M. 3M. M tadi di sini adalah penggantinya mangga. Di sini M ini dikatakan sebagai variabel atau pengganti atau peubah. M tadi menggantikan kata mangga. Jadi M ini disebut variabel atau pengganti, atau bisa juga disebut peubah. Sedangkan 3 tadi menunjukkan banyaknya mangga, 3 mangga. 3 ini disebut koefisien dari M. Koefisien dari M. Koefisien itu apa? Koefisien adalah bilangan yang menyatakan banyaknya M. Banyaknya mangga tadi. 3 mangga, 3M. 3-nya adalah koefisien, M-nya adalah variabel. Ini pengertian dari variabel dan koefisien. Kemudian kalau tadi di sini ada 4A, ini sekarang berarti variabelnya siapa di sini? 4A, berarti variabelnya adalah, variabelnya adalah A. Koefisien dari A berapa? Koefisien dari A adalah 4 ini. Tadi 4 apel. A itu adalah variabelnya. 4 ini menunjukkan banyaknya apel tadi, atau di sini 4 ini adalah koefisiennya. Koefisien dari A adalah 4. Sedangkan untuk yang 5P, variabelnya siapa di sini? Variabelnya adalah P. Koefisien dari P adalah 5. Ini adalah pengertian variabel, koefisien. Variabel itu adalah pengganti, koefisien adalah bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan tanpa variabel atau bilangan yang berdiri sendiri tanpa ada variabelnya. Contohnya adalah
bilangan 8, contoh lagi misalnya 20, 75, dan seterusnya. Ini bilangan-bilangan ini tanpa ada variabelnya. Ini disebut dengan konstanta. Jadi kalau ada bilangan yang berdiri sendiri, itu disebut konstanta. Jenis-jenis bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Ada suku 1 yang disebut dengan monomial. Contohnya 3M ini adalah suku 1. 4A ini adalah suku 1. 8 ini juga suku 1. Berdiri sendiri. Ini nanti disebut dengan konstanta. Nah, suku 1 seperti 3M, 4M, 8 ini dinamakan monomial. Suku 1. Sukunya 1. Kemudian suku 2 atau binomial. Contohnya 3M ditambah 5P. Nah, di sini ada dua suku. Suku pertama adalah 3M, suku yang kedua adalah 5P. Terdiri dari dua suku, maka disebut dengan suku 2 atau binomial. Contoh yang lain, 4A dikurangi 8. 4A ini satu suku, 8 ini juga satu suku. Berarti di sini ada dua suku, maka disebut dengan suku 2. Ini juga suku 2. Kemudian suku 3 atau trinomial. Contohnya 3M ditambah 5P ditambah 20. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga. Ini terdiri dari 3 suku. Maka disebut dengan suku 3 atau trinomial. Contoh yang lain, 4A dikurangi 3M ditambah 8. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku yang ketiga. Sedangkan suku banyak atau polinomial itu berarti suku yang tersusun lebih dari 3 suku. Lebih dari 3 suku. Contohnya ini 4A ditambah 3M dikurangi 5P ditambah 75. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ini ada 4 suku. Karena lebih dari 3 suku, maka disebut dengan suku banyak atau polinomial. Paham sampai di sini? Kemudian berikutnya kita akan pelajari suku-suku sejenis. Yang dikatakan suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama pula. Variabelnya sama, pangkatnya sama. Variabel tadi adalah pengganti. Penggantinya sama. Pangkatnya juga harus sama. Sebagai contoh, misalnya adalah ini 3M. 3M. Variabelnya adalah M. Koefisiennya 3. 3M ini sejenis dengan 5M. Kenapa? Di sini variabelnya juga M. Sama-sama M. Nah, pangkatnya juga sama. Ini tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Jadi dikatakan suku sejenis berarti variabelnya ini sama, harus sama. M ini di sini M, maka di sini juga M. Sedangkan koefisiennya bebas. Yang penting yang dilihat adalah variabelnya. Dan 4A dengan 7A. Ini sama-sama A, variabelnya sama. Kemudian 5P dengan 2P, ini sama, variabelnya sama. Contoh lain, 4AB, ini variabelnya ada A dan B. Lebihnya apa? Terserah, B itu adalah pengganti dari suatu bilangan atau sesuatu. Ada penggantinya. A, ini B. Sejenis dengan siapa nih? Juga AB. Kalau di sini AB, maka di sini juga harus AB. Berarti namanya sejenis. Kemudian di sini 3x kuadrat ini variabelnya x. Tapi x-nya berpangkat 2. Kalau x-nya berpangkat 2, di sini harus jenis juga yang x berpangkat 2. Jadi pangkatnya harus sama. Variabelnya x, ini juga x-nya pangkat 2, ini juga pangkat 2. Jadi suku sejenis tadi variabelnya sama,
dengan pangkat yang sama pula. Nah, pangkat 2 ini juga pangkat 2. Dan sini 7x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3. Ini sama-sama variabelnya x, ini juga x, ini pangkatnya 3, ini juga pangkatnya 3. Nah, ini adalah contoh-contoh suku-suku yang sejenis. Dan di sini lagi 3ab kuadrat. Ini variabelnya a dan b, b-nya pangkat 2. Ini sejenis dengan yang ini juga, a dan b, b-nya juga harus pangkat 2. Ini harus sama persis, ab kuadrat, ini juga ab kuadrat. Yang dipangkatkan 2 adalah b-nya, ini juga yang dipangkatkan 2 b-nya. Ini dikatakan sejenis. Sekarang mengumpulkan suku-suku sejenis. Ini perhatikan. Ini ada suku banyak, ya. Terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku atau polinomial. Dari suku banyak ini, kalian amati, kita harus bisa tahu mana yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Kita lihat yang sejenis. Ya, pertama yang variabelnya m, ini m, ini m. Nah, ini dua suku ini sejenis karena variabelnya sama. Maka kita kumpulkan. Ini 3m dikumpulkan dengan min 5m. Ini min 5m. Ini variabelnya sama yaitu m. Kita kumpulkan. Kemudian di sini lagi 2p dengan 5p. Ini sejenis karena variabelnya sama-sama p. Kita kumpulkan. Ya, variabelnya p. Ini sejenis. Kemudian berikutnya ini 7 dengan negatif 4. Ini sama-sama konstanta tanpa ada variabel, ini sejenis. Maka kita kumpulkan sendiri. Ya. Konstanta dengan konstanta. Nah, ini cara mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Berarti harus dilihat variabel yang sama persis. M dengan M, P dengan P, konstanta dengan konstanta. Sekarang berikutnya kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan contoh yang pertama. Ini ada soal, tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Untuk penyelesaiannya, di sini ada suku 2, 7A plus 4B, dan suku 2, 8A min 6B. Karena perintahnya penjumlahan, tentukan penjumlahan, maka suku 2 ini kita jumlahkan. 7A plus 4B ditambah 8A min 6B. Masing-masing kita berikan kurung dulu. Untuk menunjukkan bahwa ini suku 2 ditambah dengan suku 2. Setelah kita susun bentuk penjumlahannya, ini kalimat matematikanya, kemudian kita uraikan. Kita buka kurungnya, kurungnya kita buka. Jadi 7A plus 4B ditambah 8A plus ini min 6B. Negatifnya ini melekat pada 6-nya B ini. Maka di sini plus 6B. Jadi kita jabarkan. Ya. Setelah kita jabarkan, ya, kita kumpulkan yang sejenis. Nah, ini kumpulkan yang sejenis, yaitu variabel A dengan variabel A. Ini 7A dengan 8A. Dikumpulkan. Sedangkan yang B, variabel B ini dengan variabel B, 4B plus negatif 6B. Setelah kita kumpulkan, baru kita sederhanakan. 7A ditambah 8A, hasilnya adalah 15A. 4B ditambah negatif 6B, hasilnya adalah negatif 2B. Kemudian bisa dituliskan hasilnya adalah 5A dikurangi 2B. Ini plus dengan min bertemu, hasilnya adalah negatif. Jadi bentuk sederhana adalah 15A dikurangi 2B. Karena ini tidak sejenis, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, ibaratnya A ini tadi apel, B itu misalnya buah yang lain, ya. Misalnya B adalah buah yang lain, ya. Maka tidak bisa dikurangkan. Ya. Jadi tetap 15A dikurangi 2B.
Contoh yang kedua, tentukan pengurangan dari 7A plus 4B oleh 8A dikurangi 6B. Untuk penulisannya, karena ini pengurangan, maka suku 2 ini masing-masing kita kurangkan. Dicermati kalimatnya, tentukan pengurangan ini oleh ini. Berarti 7A ditambah 4B dikurangi 8A min 6B. Ini penulisannya harus betul dulu. Jadi dari soal cerita ini ditulis dalam bentuk kalimat matematikanya ini. Kemudian kita jabarkan, hati-hati penjabarannya. 7A plus 4B ini sama tetap. Sedangkan yang belakang ini negatif 8A dikurangi ini negatif 6B. Jadi tanda negatifnya double, dikurangi negatif 6B. Nah, ini dikurangi negatif 6B. Ini karena ini pengurangan. Ini hati-hati, sering salah di sini, ya. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, ya. Itu 7A dengan negatif 8A, 4B dengan ini negatif dikurangi jadinya positif, ditambah 6B. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 7A dikurangi 8A adalah min A atau min 1A juga boleh, ditambah ini 4B ditambah 6B adalah 10B. Ya. Berikutnya contoh yang ketiga, ini kurangkan 2P min 5 dari 10P ditambah 11. Hati-hati nih kalimatnya, kurangkan suku 2 ini dari 10P ditambah 11. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tuliskan dulu. Suku 2-nya yang dikurangkan adalah ini. 10P ditambah 11 dikurangi 2P min 5. Kenapa? Perhatikan kalimatnya ini. Kurangkan ini dari ini. Dari itu berarti ini harus berada di depan. Pengurangan ini dari ini berarti 10P plus 11 dikurangi ini. Kurangkan ini dari ini. Berarti 10P plus 11 ini berada di depan. Ini kalau salah penulisan hasilnya salah. Kemudian setelah kita tuliskan bentuk matematikanya, kita jabarkan seperti tadi. 10P plus 11 dikurangi 2P dikurangi lagi min 5. Nah, ini dikurangi min 5 langsung jadi plus boleh. Atau dengan kata lain di sini dengan distributif, negatif ini kalikan positif hasilnya min 2P. Ini negatif ini dikalikan negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif 5. Ini secara langsung. Setelah dijabarkan, kita kumpulkan yang sejenis. P dengan P. 10P dikurangi 2P. Konstanta 11 dengan konstanta 5 kumpulkan. Setelah dikumpulkan, baru disederhanakan. 10P dikurangi 2P hasilnya 8P. 11 ditambah 5 hasilnya 16. Inilah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan berikutnya perkalian bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian variabel dengan konstanta. Contohnya perhatikan. Ini ada variabel P dikalikan konstanta 5. P kali 5 itu hasilnya adalah 5P. P kali 5 hasilnya adalah 5P. 2P dikalikan 5. 2P dikalikan 5 itu berarti yang dikalikan cukup angka dengan angka. 5 kali 2 berarti 10, sedangkan variabelnya tetap. Berarti 10P. 2P kali 5 hasilnya adalah 10P. Kemudian perkalian variabel dengan variabel. Contohnya P kali P, ini hasilnya adalah P kuadrat. P kali P hasilnya adalah P kuadrat. 2P dikalikan 3P kuadrat. Cara mengalikannya, angka dikalikan angka dulu, hasilnya adalah 6.
P pangkat 1 kali P pangkat 2, berarti hasilnya adalah 6P pangkat 3. Jadi menjumlahkan pangkatnya, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ditambahkan jadi pangkat 3. Kalau yang tadi ini P pangkat 1, ini P pangkat 1, jadinya P pangkat 2. Sekarang perkalian suku 1 dengan suku 2. Perhatikan contohnya. Hasil dari 5 kali 2P dikurangi 3. Ini suku 2. Ini suku 1. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan perkalian bersusun. Ya. Perhatikan cara mengalihkan. Pertama, 5 dikalikan min 3, hasilnya adalah min 15. Kemudian 5 dikalikan 2P, hasilnya adalah 10P. Ya, ini dengan cara perkalian bersusun. Bisa juga kita melakukan perkalian dengan penjabaran atau sifat distributif. Yaitu pertama, 5 kalikan 2P, dikalikan 5 kali 2P. Kemudian yang berikutnya, ini tanda negatif, maka ini negatif. Kemudian 5 dikalikan negatif 3. 5 kali negatif 3. Ini. Terus kita hitung 5 kali 2P hasilnya 10P. Kemudian tanda negatif tetap 5 kali 3 adalah 15. Nah, ini dengan sifat distributif. Ini cara yang kedua. Dan perkalian suku 2 dengan suku 2. Perhatikan contohnya. Hasil dari 5P ditambah 4 dikalikan 2P dikurangi 3. Cara penyelesaiannya dengan perkalian bersusun. Perhatikan. Nah, kita buat perkalian bersusun. Langkah pertama kita kalikan. 3 kali dengan 4. Negatif 3 kali positif 4. Hasilnya adalah negatif 12. Kemudian negatif 3 dikalikan 5P. Hasilnya negatif 15P. Berikutnya 2P dikalikan 4. Kita taruh di bawahnya ini karena ini menggunakan lambang P. Ini juga lambang P, berarti kita sun di bawahnya. Hasilnya adalah 8P positif. Ini kan positif kali positif berarti hasilnya positif. Kasih tanda plus. Kemudian 2P dikalikan 5P. Hasilnya adalah 10P kuadrat. Kita taruh di depannya. Ya, ini mirip dengan perkalian bersusun biasa. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Negatif 12 di sini. Karena tidak ada angkanya berarti kita turunkan. Kemudian ini kita tambahkan negatif 15 dengan 8P positif, hasilnya adalah negatif 7P. Ini penyederhanannya. Ini kita tambahkan karena tidak ada pasangannya, langsung kita turunkan, jadinya adalah 10P kuadrat. Maka ini adalah hasil perkaliannya, suku 2 dengan suku 2. Atau bisa juga dengan bentuk seperti ini, dengan penjabaran distributif. Itu langkah pertama. 5P dikalikan 2P, hasilnya adalah 10P kuadrat. Kemudian masih 5P dikalikan negatif 3. 5P kali negatif 3. 5 kali 3 itu 15. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. P-nya tetap ikut, ya, 5P kalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 15P. Kemudian berikutnya ganti 4 kalikan 2P. Positif kali positif, hasilnya juga positif 8P. Ini 4P, 4 dikalikan 2P, hasilnya 8P. Kemudian positif 4 dikalikan negatif 3. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 4 dikalikan 3, hasilnya 12 negatif. Dari bentuk ini adalah polinomial, ada yang sejenis. Yang sejenis adalah ini. Yang sejenis adalah negatif 15P dengan 8P. Ini bisa disederhanakan karena sejenis. Sedangkan yang lain kita tulis tetap
10p kuadrat tetap. Ini disederhanakan, hasilnya adalah negatif 7p. Ini tetap kita tuliskan negatif 12, maka hasilnya adalah ini. Jadi perkalian suku 2 tadi 5p ditambah 4 dikalikan 2p dikurangi 3, atau bisa ditulis ini tanda kalinya ini bisa dihilangkan, hanya berdekatan. Ini artinya juga kali. Jadi tanda kali boleh dituliskan, boleh juga tidak dituliskan. Ini artinya juga kali. Jadi kurungnya berdekatan artinya perkalian. Hasilnya adalah 10p kuadrat dikurangi 7p dikurangi 12. Sekarang pembagian bentuk aljabar. Perhatikan contohnya. Tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat plus 6x oleh 2x. Saya ulang. Tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x. Cara membagikannya ya seperti pembagian biasa atau yang dikenal dengan porogapit. Kita tuliskan 4x kuadrat plus 6x. Di sini adalah 2x. Artinya 4x kuadrat plus 6x ini dibagi oleh 2x. Perhatikan cara membaginya. Yang kita bagikan pertama adalah ini 4x kuadrat ini dibagi dengan 2x. 4 dibagi 2 hasilnya 2. X kuadrat dibagi x hasilnya ini kita berikan, kita taruh di sini 2x. Jadi 4x kuadrat dibagi 2x hasilnya 2x. Setelah ketemu 2x ini kita kalikan dulu, 2x kalikan 2x hasilnya adalah 4x kuadrat, kita taruh di sini. Nah, ini seperti porogapit biasa yang sering kalian lakukan gitu. Setelah ketemu kita kurangkan. Ini 4x kuadrat per 4x kuadrat habis. Berarti ini kita turunkan, 6x kita turunkan. Positif 6x. Langkah berikutnya 6x ini kita bagi dengan 2x. 6 dibagi 3, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, x dibagi x habis. Berarti hasilnya adalah plus 3. Kenapa plus? Ini positif bagi positif, hasilnya positif. Dituliskan tanda plusnya. Setelah ketemu, kita kalikan kembali, 3 ini kita kalikan 2x. 3 kali 2x, hasilnya kita taruh di bawahnya di sini. 6x. Kemudian kita kurangkan, 6x kurang ini, 6x adalah hasilnya 0. Kalau hasilnya sudah 0 berarti pembagiannya selesai. Maka di sini kita peroleh hasil pembagiannya adalah 2x plus 3. Ya, hasil baginya adalah 2x plus 3. Contoh yang berikutnya. Tentukan hasil bagi dari ini oleh ini. Penyelesaiannya kita buat porogapit biasa, pembagian biasa. X kuadrat plus 7x plus 10 dibagi x plus 2. Yang kita amati cukup parabelnya aja. Ini x kuadrat, kita lihat dengan x. X kuadrat dibagi x. Nah, x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x. Nah, setelah itu kita kalikan. Ini kita kalikan. X kali x dikalikan 2. Kita taruh di bawahnya. Nah, hasilnya adalah x kuadrat plus 2x. Nah, ini x kali x hasilnya x kuadrat. X dikalikan 2 hasilnya plus 2x. Setelah itu kita kurangkan, x kuadrat dikurangi x kuadrat habis. 7x dikurangi 2x hasilnya adalah 5x. 10 kita turunkan. Nah, sekarang ini kita bagi lagi. Yang kita lihat hanya parabelnya ini 5x dibagi dengan di sini x-nya saja. Nah, 5x dibagi x. 5x dibagi x. X dibagi X habis, tinggal sisanya adalah angka 5-nya, plus 5. Kenapa plus? Ini positif dibagi positif. Setelah itu kita kembalikan, 5 ini kita kalikan dengan ini. 5 kali X, hasilnya 5X. 5 dikalikan 2, hasilnya adalah 10. Kemudian kita kurangkan, ternyata sini sudah sama persis, hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hasil baginya adalah ini, x plus 5. Jadi, x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 oleh x plus 2, hasil baginya adalah x plus 5. Paham dari sini? Nah,
Nah, untuk umpan balik, jangan lupa silahkan dikerjakan tugasnya ini.